Pemirsa, kebanyakan masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa membeli asuransi adalah sebuah hal yang sia-sia karena manfaatnya tidak langsung terasa. Benarkah demikian? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife pada saat ini saya telah ditemani oleh Bapak Indra Kapermana, Vice President Agency dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Indra. Selamat pagi Andra. Pak Indra, ini ada banyak sekali pertanyaan yang masuk dari pemirsa kita ini Pak Indra ya, yang masih meragukan manfaat dari asuransi. Salah satunya ini pertama, siapa yang seharusnya diasuransikan? Apakah memang jika kita sudah membeli asuransi, kita bisa terhindar dari kesulitan finansial di saat kita sakit atau meninggal? Nah, bagaimana Pak? Ya. Oke, Andra, proteksi asuransi adalah proteksi yang melindungi untuk bisa memberikan jaminan keamanan finansial orang-orang tercinta kita pada saat terjadi kondisi kematian atau mengalami satu risiko. Nah, tentunya dalam hal ini siapa dong yang perlu diprioritaskan? Yang paling diprioritaskan adalah pencari nafkah utama, karena dia menjadi satu tiang keluarga, dan yang berikutnya mungkin baru istri dan anak-anak, mungkin berupa asuransi kesehatan atau asuransi pendidikan. Tapi Pak Indra, tetap saja masih ada yang beranggapan bahwa asuransi itu hanya pemborosan Pak, karena manfaatnya tidak langsung kita terima. Sebetulnya apa sih manfaat dari asuransi jika kita tidak pernah mengalami resiko apapun Pak? Iya, jadi masih ada orang yang salah kaprah mengenai asuransi. Ada yang bilang, oh ikut asuransi itu untungnya kalau sakit atau meninggal dunia. Sebetulnya tujuan utama kita ikut asuransi justru adalah ketenangan jiwa. Dalam arti ketenangan ini adalah harganya mahal untuk kita semua. Karena ini adalah sesuatu yang kita akan berikan kepada keluarga kita. Jadi kita berbicara mengenai uang kecil yang kita keluarkan untuk satu jaminan masa depan yang bernilai besar. Jadi itu yang tentunya menjadi satu fokus utama dari kita untuk perlindungan asuransi. Oke, selain ketenangan jiwa, tapi pada kenyataannya ini Pak ya, masih banyak juga kasus-kasus seperti tidak dibayar klaim nasabah ini Pak. Ini juga paling tidak menjadi permasalahan tersendiri bagi nasabah mempertimbangkan untuk membeli asuransi. Bagaimana pendapat Anda? Oke. Seseorang yang punya asuransi jiwa dan pada saat mengajukan klaim sepanjang kelengkapan berkas sudah lengkap semua dan memenuhi persyaratan polis, maka akan dilakukan pembayaran. Nah, dalam hal ini perusahaan asuransi juga punya kewajiban moral untuk memastikan bahwa pengajuan klaim yang diajukan bisa diselesaikan dalam tempo yang cepat. Karena dalam hal ini adalah satu jaminan ya, bahwa asuransi punya bonaviditas dengan menyelesaikan klaim dengan cepat. Dan di luar itu, Andra, pemerintah juga melalui OJK melakukan pengawasan kepada perusahaan asuransi. Nah, tentunya termasuk di dalam hal ini memastikan bahwa pembayaran klaim, kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang itu akan sudah dipenuhi oleh perusahaan asuransi. Baiklah Pak Indra, ini di antara pemirsa juga barangkali masih ada yang berpendapat bahwa saya masih muda, lagian juga hidup, mati, dan rezeki itu kan di tangan Tuhan. Ya, nah, jadi untuk apa kita memerlukan proteksi, bagaimana Pak? Ya. Ada orang yang bilang memang rezeki kan nggak kemana-mana ya, tetapi satu hal yang kita juga yakinin bahwa kalau kita nggak kemana-mana, apa yang kita dapatkan juga seadanya saja. Jadi tentunya hal yang paling penting adalah apa yang kita bisa lakukan. Nah, banyak sekali anak-anak muda yang mainstreamnya adalah ya kalau hidup ini harus bisa senang-senang, tapi kalau hanya masa muda senang-senang udah biasa ya, semua orang muda juga bisa senang-senang pada saat dia muda. Nah, yang paling penting adalah pada saat dia sudah menikah, apakah dia masih bisa senang-senang enggak? Dan setelah itu di masa tua, apakah dia masih bisa menikmati masa tuanya atau enggak? Nah, itu baru enggak mainstream. Dalam arti itu menjadi impian setiap orang gitu. Nah, apa yang kita bisa lakukan di situ adalah kita harus memulai investasi sedari muda. Karena pada saat kita masih muda usia, kita bisa melakukan pilihan polis asuransi dengan pembayaran premi yang relatif lebih murah. Pilihan investasi juga bisa memberikan yang benefit untuk jangka panjang, untuk satu saat, untuk hari tua kita atau impian masa depan kita. Baiklah Pak Indra, terima kasih banyak Pak atas informasinya kepada pemirsa di rumah. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh